Yos Nakama, berita anime kali ini masih dalam pembahasan seputar generasi Kenpachi. Kisah nama besar Kenpachi telah berpindah tangan ke generasi baru. Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap shinigami yang menyandang gelar ini memiliki watak atau karakter yang sangat menyukai pertarungan. Hal ini bisa kita lihat dari seorang Kenpachi generasi baru, Zaraki no Kenpachi. Ia dikenal dengan Sang Kenpachi bahkan sebelum duel kematian melawan Yajiro Onohana Kenpachi sebelumnya. Dan Nakama pastinya gak bakalan nyangka bahwa Kapten Divisi 4 Yajiro Onohana adalah penyandang resmi nama Kenpachi selama ini. Ia seorang Kenpachi dari masa yang jauh sebelum Kenpachi Zaraki. Di video kali ini kita akan membahas tentang duel kematian antara kedua Kenpachi yang bertarung untuk kesenangan semata, namun hanya ada satu Kenpachi di setiap generasi. Langsung saja kita tilik kembali keseruan kisah pertarungan masa lalu yang harus diselesaikan saat ini antara Zaraki dan Unohana, kedua Kenpachi yang dipertemukan oleh takdir. Bagian 1. Kisah Kenpachi Zaraki dalam menemukan jati dirinya. Beberapa hari setelah Zaraki agak pulih dari cedera yang ia dapat akibat menyerang Raja Quincy Yehwat secara langsung, Zaraki menjalani latihan khusus untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Zaraki pun dibimbing oleh Yajiro Onohana menuju tingkat terendah Mugen, penjara bawah tanah, untuk diberikan pelatihan khusus sekaligus untuk mengungkapkan jati diri sejati dari seorang Zaraki. Hal ini dilakukan atas perintah Kapten Komandan yang baru, yaitu Shunsui Kyoraku. Unohana dipilih untuk melatih Zaraki agar ia menjadi lebih kuat untuk pertempuran selanjutnya melawan Wanden Ridge. Namun satu hal yang sudah diketahui oleh Kyoraku adalah bahwa keduanya adalah sama-sama penyandang Kenpachi. Dengan kata lain, Kyoraku memerintahkan Unohana agar mewariskan gelar Kenpachi. Ketika kedua Kenpachi bertemu untuk bertarung, maka salah satunya pasti akan tumbang dan Kenpachi yang menang akan mewarisi gelar Kenpachi untuk generasi selanjutnya. Bagian 2. Pertarungan antar Kenpachi Zaraki versus Unohana. Zaraki pun melepas penutup matanya di awal pertarungan melawan Unohana. Ia tahu bahwa lawannya saat ini tidak bisa dikalahkan kecuali dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Tujuan Unohana sendiri adalah untuk menebus dosanya di masa lalu, karena kekuatan Zaraki saat ini terbelenggu karena Unohana membuat keputusan yang salah saat melawan Zaraki di masa lalu. Sebab di masa lalu mereka pernah bertarung dan Zaraki dikalahkan oleh Unohana, namun seharusnya saat itu Unohana dapat menyembuhkan Zaraki dan meneruskan pertarungan hingga akhir. Namun karena Unohana memutuskan untuk tidak meneruskan pertarungan, ia akhirnya tidak menyembuhkan Zaraki dan pertarungan pun selesai. Dan sejak saat itu Zaraki selalu menahan kekuatannya. Sebagai penyandang gelar Kenpachi, Unohana merasa bersalah karena ia sendiri tidak mampu melanjutkan pertarungan dengan segera mengakhiri pertarungannya dengan Zaraki di masa lalu.
Namun saat ini Unohana tidak akan mengulangi kesalahannya di masa lalu. Saat pertarungan berlanjut, Zaraki terus-menerus terluka, namun Unohana selalu menyembuhkannya hingga dapat bertarung kembali. Kedua Kenpachi ini sama-sama terobsesi akan pertarungan. Kenpachi Zaraki dengan kekuatan tempur dan staminanya, lalu Kenpachi Yachiru Unohana dengan kekuatan penyembuhannya. Berapa kali pun mereka berdua terluka, Unohana akan terus-menerus menyembuhkan Zaraki serta dirinya sendiri dan terus bertarung. Inilah yang dinamakan pertarungan antara kedua Kenpachi. Bagian 3. Lahirnya generasi baru Zaraki no Kenpachi. Meskipun telah mendapatkan serangan kritis, Unohana dapat menyembuhkan dirinya sendiri, kemudian mengaktifkan bangkainya Minazuki yang dapat melelehkan apapun di sekitarnya. Pertarungan sengit antara kedua Kenpachi tersebut berakhir dengan kemenangan Zaraki sebagai generasi resmi Kenpachi selanjutnya. Yap, Unohana telah dikalahkan. Ia merasa puas karena telah berhasil melepaskan belenggu yang menahan kekuatan penuh Zaraki. Saat Zaraki menyadari bahwa ini akan menjadi yang terakhir kali ia melawan Unohana, Zaraki memohon pada Unohana untuk tidak mati. Lalu Zaraki berteriak marah saat nyawa lawannya telah pergi. Entah kenapa tiba-tiba Zaraki mendengar suara yang memanggilnya, dan ketika dia berbalik, dia menyadari suara itu berasal dari Zanpakutonya. Bagian 4. Kebangkitan Shikai no Zarashi. Zaraki dapat menggunakan kekuatan Shikainya saat melawan Stern Ritter dengan kekuatan imajinasi Grammy Temeux. Saat Grammy menjatuhkan meteor besar di atas Soul Society, Zaraki tersenyum lebar dan memanggil Shikainya no Zarashi hingga ia pun mampu menghancurkan meteor tersebut berkeping-keping. Zaraki juga menggunakan Zanpakuto bentuk Shikainya saat berhadapan dengan Stern Ritter, The Miracle, Gerard Valkyrie, walau akhirnya Zaraki tumbang akibat serangan besar Gerard Valkyrie. Bagian 5. Kebangkitan Bangkai Tanpa Nama. Di saat Zaraki jatuh terkapar setelah menerima serangan besar dari Stern Ritter, The Miracle, Gerard Valkyrie, Gerard Valkyrie dapat bangkit dengan wujud baru yang lebih kuat dan lebih besar saat ia dikalahkan. Yachiru muncul di saat Zaraki terkapar di tanah. Ia mengatakan pada Zaraki agar bangun dan gunakanlah kekuatanku yang biasa disebut dengan bangkai. Lalu Zaraki berubah menjadi sesosok makhluk merah. Perubahan bangkai Zaraki menyerupai bentuk Oni atau iblis berwarna merah. Jadi teringat film tentang iblis merah berjudul Hellboy. Dengan bangkainya, Zaraki sempat membuat Gerard Valkyrie terdesak. Walau begitu, kekuatan tubuh Zaraki masih belum cukup untuk menggunakan kekuatan bangkainya secara maksimal. Karakter Zaraki sangat mirip dengan tokoh utama anime One Piece, Monkey D. Luffy. Mereka berdua sama-sama suka bertarung, tidak peduli dengan hal-hal duniawi, dan juga sama-sama begoknya. Yos Nakama, begitulah kisah Zaraki yang telah menemukan jati dirinya sebagai Kenpachi sejati. Oh iya, generasi Kenpachi lainnya juga muncul dalam novel Bleach loh. Ia bernama Zoya Azashiro.
Terima kasih telah menyaksikan perjalanan Zaraki menemukan jati dirinya. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan ditunggu komennya. Thank you for watching.